Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Awalan haya binan askuru ilallahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati an najtami fi hadzal makan insyaallah mubarakah. Salatan wa salaman la nansa ila anusilan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Thayyib Ismauli Enggal Prayogi Muntasjil Mi'ah Wahid wa Sab'un an arifa amamakum al-hadithul rabi, yakni azab teringan di neraka. Baik, langsung saja. Bismillah. Hadisu Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fayaqulullahu tabarakallahu ta'ala li ahwali ahlin nar adaban law kanat laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha fayaqulu na'am fayaqulu qad aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi adam anna tusrika ahsabuhu qala wala udkhilan nar fa abaita illa syirka. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Terjemah yakni hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala telah berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya, jikalau atau seandainya engkau memiliki dunia dan seisinya dan apa yang di dalamnya, maukah engkau bersedia menebus atau menukar siksaan itu dengan dunia tersebut? Dan mereka berkata, ya. Dan berkata pula Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh aku telah menginginkan dari engkau yang lebih ringan dari ini. Dan ketika itu engkau pada calon atau bakal dari anak cucu Adam, hendaknya engkau tidak mempersekutukanku, dan aku telah mendugamu, dan aku tidak akan memasukkan engkau dalam neraka, tetapi engkau enggan dan berbuat syirik, kecuali berbuat syirik. Baik, dari hadis yang saya sebutkan tadi, mari kita bahas tuntas tentang arti makna perkataannya. Hadis keempat tentang azab teringan di neraka. Hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah memberkahinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah telah berkata, Allah yang maha tinggi dan maha memberkahi, li ahwani ahlin nari adaban, li ahwani kepada yang paling ringan, ahlin nar ahli neraka, adaban azabnya, kepada, jadi Allah SWT telah berkata kepada yang paling ringan penghuni neraka azabnya. Allah telah berkata, lau kanat laka dunya wa ma fiha, seandainya milikmu dunia dan seisinya dan apa yang terkandung di dalamnya, fiha akunta muftadian, bersediakah engkau menukarnya, muftadian biha, menukarnya dengan dunia tadi. Fayaqulu na'am, dan orang ini menjawab, ya. Fayaqulu qad aradtu minka ahwana min hada,
Dan Allah telah berkata kembali, dan Allah berfirman, fayaqulu qad aradtu minka, sungguh aku telah menginginkan darimu ahwani min hada, yang lebih ringan daripada ini, kata Allah. Wa anta fi sulbi Adam, dan kamu masih dalam tulang rusuk Adam, artinya masih dalam cikal bakal Adam. Fi sulbi Adam, alla tusyrika ahsibuhu, maka kamu janganlah mempersekutukanku, ahsibuhu, dan aku menduganya. Qala wala udkhilan nar, dan Allah berkata kembali, dan tidak akan aku masukkan engkau ke dalam neraka. Wala udkhilan nar, udkhilakan nar, tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka. Fa abaita illa syirka, tapi kamu enggan, illa syirka, kecuali kamu syirik. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Baik, kita masuk kepada penjelasan dari hadis ini. Hadis ini menyampaikan kepada kita tentang azab teringan di neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, wa Ahmad, yang mana hadis ini berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, jadi hadis ini dari Anas, kemudian ia mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya bahwa Allah SWT telah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya, yang mana yang telah saya sebutkan tadi, bagaimana Allah itu menyampaikan kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya, yakni berkata Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada bagimu atau milikmu dunia dan seisinya, maukah atau bersediakah engkau untuk menukar siksaan ini dengan dunia dan seisinya tadi? Nah, jadi di sini Allah menyampaikan kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya, yakni dia mengatakan, seandainya bagimu dunia dan seisinya, maukah engkau menukar dengan dunia tersebut? Nah, jadi maksud di atas itu bahwasanya Allah telah berkata kepada orang yang paling ringan azabnya dan bertanya, yang mana maukah atau bersediakah dia ini menebus atau menukar siksaan dengan dunia yang dia milikinya, yang dimilikinya. Kemudian dalam hadis ini dan orang yang ditanya oleh Allah dalam hadis ini berkata, ya. Mereka menjawab, ya. Na'am. Fayaqulu na'am. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, fayaqulu Allah qala, sungguh aku telah meminta kepadamu, qad aradtu minka, sungguh aku telah pernah meminta kepadamu sesuatu yang lebih mudah daripada ini. Min hadza ahwali min hadza, yang lebih ringan daripada ini, yang lebih mudah daripada ini. Jadi Allah sungguh pernah meminta kepadanya sesuatu yang lebih mudah daripada ini, yakni saat engkau masih berada di tulang punggung Adam atau tulang punggung orang tuamu, bapakmu. Kemudian yaitu ketika aku mengambil sumpah dan janji agar engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Kemudian dalam hadis ini Allah mengatakan bahwasanya Allah sudah meminta kepada anak cucu Adam sejak sebelum menjadi cikal bakal, sudah Allah katakan kepadanya, dan ketika itu Allah mengambil sumpah dan janji kepadanya dan mereka berkata iya, namun dia tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Tetapi Allah menduga engkau enggan dan menyekutukanku. Nah, di dalam hadis ini menjelaskan tentang seseorang yang
paling ringan azabnya di neraka, yang mana ketika masih di dalam sulbi Adam, dalam tulang punggung Adam, mereka telah berjanji atau berikrar bahwasanya ketika hidup di dunia tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menduganya bahwasanya dia enggan, dan kecuali dia menyekutukanku, kata Allah. Nah, lalu Allah berfirman lagi, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang punggung belakang anak cucu Adam atau bapakmu, dan ketika itu Allah mengambil kesaksian bahwa terhadap ruhmu seraya berkata, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Di dalam penjelasan hadis ini mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersabar atas apa yang kami lakukan itu. Kami bersaksi atas apa yang kami lakukan itu. Jadi di sini anak cucu Adam itu sudah bersaksi kepada Allah sejak dari menjadi cikal bakal dari anak cucu Adam ini, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan yang demikian dengan alasan kamu akan lengah atas hal yang demikian ini. Dalam artian engkau manusia tidak boleh enggan kecuali engkau berbuat syirik. Mungkin itu saja penjelasan sedikit dari hadis tentang azab teringan di neraka ini, yang mana dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya hadis ini menggambarkan kepada kita tentang azab teringan di neraka, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tadi bahwasanya jika kamu memiliki dunia dan sisinya, maukah kamu menukarnya dengan duniamu? Nah, di sini mereka sebelum menjadi manusia, artinya dalam masih di dalam cikal bakal bapaknya, tulang fisul bi Adam, di dalam tulang belakang anak cucu Adam. Nah, mereka sudah bersaksi, sudah mengambil kesaksian kepada Allah bahwasanya tidak akan menyekutukan Allah SWT terhadap apapun, baik itu berbuat syirik dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam hadis ini mengingatkan kepada kita agar selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah SWT kepada kita, dan memanfaatkan apa yang seharusnya menjadi milik kita, serta tidak lupa untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya, yang mana dalam artian kita hidup di dunia hanyalah sementara. Dunia hanyalah titipan bagi kita. Jadi diingatkan kepada kita semua bahwasanya dunia hanya sementara. Lebih baik kita berbuat amal ibadah. Apalagi pada masa sekarang, bulan puasa, hendaklah kita membuat amal-amal kebaikan dengan melakukan hal-hal positif dan lain sebagainya. Mungkin itu penjelasan dari hadis ini. Baik, selanjutnya kaitan hadis ini dengan pendidikan. Nah, di sini dapat kita ambil juga kaitannya dengan pendidikan apa ya untuk masa sekarang. Nah, di sini dapat kita ambil bahwasanya yang pertama kaitan dengan pendidikan akidah. Kenapa saya sebutkan akidah? Karena di dalam hadis ini membahas tentang kepercayaan atau keyakinan, yang mana keyakinan akan hari akhir dan hari kiamat, bahwasanya sungguh benar ada hari akhir dan hari kiamat, dan sungguh benar siksaan bagi orang yang melakukan dosa atau perbuatan buruk lainnya di dunia semasa di dunianya. Dan ini merupakan sasaran kepada seorang pembaca. Jadi hadis ini memberikan
pengajaran kepada seorang yang membacanya, yang mana ketika ia membaca, ia mendapatkan sebuah pelajaran dari hadis ini, bahwasanya azab neraka itu benarlah nyata dan azab neraka itu benarlah perih dan menyakitkan, walaupun yang paling ringan azabnya di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian dari makna akidah yang saya sebutkan tadi, hadis ini juga mencakup atau berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua ialah dalam pengajaran hadis ini. Dalam hadis ini menyampaikan kepada kita atau memberitahukan kepada kita bahwasanya metode penyampaian dari hadis ini ialah metode tamsil, yang mana dengan perumpamaan. Nah, dalam hadis ini tadi kan sudah kita jelaskan bahwasanya azab yang paling ringan di neraka diumpamakan seperti oke, lanjut. Yang kedua, metode tamsil. Nah, metode tamsil ini dalam artian dalam penyampaian dalam perumpamaan, yakni dengan membandingkan atau mengajarkan kepada kita dengan perbandingan, yakni orang yang diazab di neraka dengan siksa yang amat perih dengan orang yang punya dunia dan seisinya. Jadi tadi Allah menawarkan kepada orang yang paling ringan azabnya dengan perumpamaan. Seandainya engkau memiliki dunia dan seisinya, maka apakah engkau bersedia? Maukah engkau menebus atau menukar apa yang telah engkau lakukan, dosa-dosa tersebut atau azab tersebut, dengan dunia seisinya? Nah, di sini tadi menyampaikan dalam metode tamsil atau dalam penyampaian perumpamaan. Nah, dalam hadis ini salah satu cara penyampaian yang paling baik atau penjelasan dengan cara inilah yang paling baik, dengan cara tamsil atau perumpamaan. Karena dengan cara membandingkan atau perumpamaan ini kita dapat berpikir antara bisa merasakan mana yang baik dan mana yang buruk seandainya gitu. Nah, jadi dalam hadis ini dapat kita ambil dua kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama tadi akidah, dan yang kedua adalah dalam metode pengajaran, yaitu metode pengajaran tamsil, yang mana dalam metode ini melakukan perumpamaan dan membandingkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.